Halo, selamat sore pemirsa. Kembali kita berjumpa dalam Indonesia Memilih bersama saya Afiani Malik. Sore ini Indonesia Memilih menghadirkan perbincangan dengan sejumlah narasumber dengan tema kasus korupsi parpol dan pengaruhnya terhadap kepercayaan masyarakat. Sebelum saya memperkenalkan para narasumber, sore ini kita simak dulu tayangan berikut ini. Penahanan Anas Urbaningrum, mantan Ketua Umum Demokrat, serta sejumlah kader Demokrat dalam kasus Hambalang. Keterlibatan Ratu Atut, kader Partai Golkar dalam berbagai kasus korupsi di Banten. Dan pemenjaraan mantan Presiden PKS Lutfi Hasan Ishak berdampak pada kredibilitas partai-partai tersebut. Data lembaga survei Poltreking Institute menunjukkan partai yang mendapat pemberitaan negatif tertinggi adalah Partai Keadilan Sejahtera dengan 23,87%. Urutan kedua adalah Partai Demokrat 20,53%. Dan Golkar 19,1%. Sementara itu, lembaga survei tersebut juga merilis beberapa partai yang mendapatkan ton pemberitaan positif. Berada di urutan pertama adalah Partai Nasdem 34,54%, Hanura 31,9%, PDI Perjuangan dengan 26,26% dan Gerindra 26,19%. Ton positif yang didapat oleh partai-partai tersebut tidak lepas dari perannya sebagai oposisi dalam merespon kebijakan pemerintah. Ya, itu dia tema kita pada sore hari ini. Langsung saya perkenalkan narasumber yang sudah berada di studio. Di sebelah kanan saya sudah ada Mas Hanta Yuda, Direktur Eksekutif Poltreking Institute. Selamat sore, Mas Hanta Yuda. Dan kemudian kami akan menghadirkan Mas Heri Budianto, pakar komunikasi politik. Selamat sore, Mas Heri. Mbak Afi. Iya, dan terakhir ada Kang Asep Iriawan, pakar hukum di sini. Kita akan membahas juga. Selamat sore, Bapak-bapak. Terima kasih atas waktunya. Langsung saya pertama ke Mas Hanta Yuda dulu yang punya survei nih. Jadi apa yang perlu diketahui oleh masyarakat dari hasil survei? Apa yang signifikan yang perlu diinformasikan? Jadi kita ingin membaca korelasi antara elektabilitas partai terhadap atau dibalik pengaruh pemberitaan, geliat pemberitaan partai politik sepanjang 1 tahun, yaitu 2013 yang kita riset, yaitu media elektronik, media cetak dan online. Bagaimana korelasinya dengan tren elektabilitas mereka dibandingkan di suara pemilu 2009 yang lalu. Nah, dua survei, kalau survei nasional jelas media habit kita menggunakan metode standar multi-stage random sampling dan di sana kita mendapatkan berbagai macam informasi. Salah satunya ternyata 75% penduduk populasi kita, sampel yang kita ambil dari populasi itu menganggap 77% menganggap media informasi di media massa itu mempengaruhi pilihan politik. Itu satu. Yang kedua, data kita yang lain untuk menguji itu adalah ketika kita tanyakan ke publik apa sebenarnya informasi publik terhadap partai, sumber informasi apa yang paling banyak didapatkan publik terkait pada politik. Dan hasil survei itu 46%, itu mayoritas sekali pemberitaan media massa. Lalu kita bedah lagi, dari 3 macam media mainstream itu, televisi itu diakses 77% setiap hari mengakses televisi. Tinggi sekali ya? Tinggi sekali. Lalu cetak itu 10% setiap hari orang membaca media cetak, dan internet sekitar, kita 2 kali survei nasional ini ya, di September dan Desember, di 5, sekian dan 7% untuk di internet. Nah, lalu segmentasi atau program TV apa yang paling banyak ditonton adalah berita. Nah, lalu kita konfirmasi dengan pemberitaan di media tadi. Dan dari 12 atau 12 partai politik ini kita bedah dengan mengambil sampel dari beberapa 5 media cetak, kemudian 5 media elektronik, tentu dengan metode yang sudah tersusun ya. Kemudian dari pemberitaan itu, partai yang paling banyak pemberitaannya memang Partai Demokrat. Jumlah ya, N-nya. Ini belum negatif atau positif, pemberitaannya adalah partai negatif. Belum ya. Yang kedua adalah PKS. Nah, kalau kita baca di analisis lebih lanjut, ton negatif legislatif negatif dan positifnya, yang negatif terbanyak dari proporsi berita yang dia miliki adalah PKS, lalu Demokrat. Dan dari pemberitaan negatif itu didominasi oleh kasus hukum, PKS terutama kasus LHI. Jadi kita tidak sedang menghitung jumlah kasus di PKS, kasusnya memang satu, tapi jumlah pemberitaannya, dampaknya, dan itu juga di Demokrat. Ini kita ngomong yang negatif. Dan lalu kita konfirmasi korelasinya dengan elektabilitas. Dan Demokrat kita tahu di 2009 perolehan suaranya 20,8%. Dan survei terakhir kita di akhir Desember itu elektabilitas Demokrat tinggal 7,9%. Jadi ada penurunan 3 kali lipatnya. Sementara PKS yang perolehan suara di 2009 kalau tidak salah 7,8%, dan di survei ini angkanya 2,9 di 2009 di September kita, kemudian di akhir Desember elektabilitasnya 3%. Penurunannya sama
sama 3%. Signifikan. Bagaimana 3 kali dengan lipat. partai yang mendapat pemberitaan positif? Ada Nasdem dan Hanura Nah, di situ? ada partai-partai termasuk Nasdem partai baru, kemudian Gerindra dan Hanura itu partai-partai yang jumlah N-nya itu jumlah pemberitaan tidak begitu banyak, tetapi kalau dibuat proporsi negatif positifnya relatif lebih banyak positifnya. Bahkan Nasdem di 34%, kemudian disusul Hanura dan sebagainya. Baik. Nah, yang menarik PDIP. PDIP itu ada pemberitaan negatifnya juga, terutama kasus hukum Emre Muiz kita ingat. Tetapi itu ditutup oleh pemberitaan positif tentang Jokowi. Jadi sebenarnya PDIP tertolong oleh Membawa berkah sekali ya Jokowi. Kira-kira begitu. Kalau kasus ketika Anda katakan pemberitaan negatif terkait dengan kasus korupsi, kalau pemberitaan positif terkait apa dengan partai-partai yang dapat angka cukup signifikan? Analisis kita lebih mendalam secara kualitatif ya, ada pemberitaan mereka satu, tentu karena terhindar tidak ada kasus-kasus hukum ya. Nasdem jelas belum di legislatif karena partai baru. Hanura dan Gerindra itu partai yang paling sepi ya dari kasus hukum. Saya kira itu satu faktor yang pertama. Faktor kedua, mereka termasuk yang relatif proaktif dalam mengambil sikap diametral dengan pemerintah. Nah, itu juga mungkin mempengaruhi. Dan yang ketiga adalah beberapa ide-ide baru mereka atau gagasan kebijakan politik mungkin sejalan dengan aspirasi publik juga barangkali. Oke, baik. Ini membahas mengenai kasus korupsi. Kang Asep, saya ke Kang Asep. Kemudian ini korelasinya cukup signifikan antara parpol yang kadernya terkait dengan kasus korupsi, bahkan sudah mungkin ditahan seperti itu, dengan pencitraan partai dan elektabilitas. Bagaimana Anda melihat korelasi? Ya, ini kesankan konstitusi kita mensyaratkan adanya keterwakilan, adanya wakil-wakil. Nah, wakil-wakil ini diisi oleh parpol. Nah, wakil-wakil ini kan masyarakat menganggapnya orang-orang terpilih, orang-orang bersih gitu. Tapi kenyataannya orang-orang yang bersih ini melakukan perbuatan korupsi. Korupsi kan di mata masyarakat perbuatan hina, perbuatan tercela. Dan itu diikuti oleh di media massa, menjadi pemberitaan setiap saat. Masyarakat menganggap dalam otak masyarakat, loh ini partai ini korupsi. Satu. Kedua, ada juga partai-partai misalnya tertentu yang harusnya santun, bersih, jujur, di samping korupsi, dia melakukan perbuatan dalam tanda petik urusan perempuan gitu kan. Nah, ini ibu-ibu kan ada segmen jam-jam tertentu kan melihat kan ternyata partai yang santun bersih kesannya di samping korupsi main-main perempuan gitu kan. Nah, kesan itu akhirnya mencitrakan seperti katakan Mas Hanta Yuda tadi. Orang-orang itu tidak percaya. Ternyata orang-orang yang harusnya terwakili oleh orang-orang partai orang bersih, ternyata orang itu melakukan perbuatan korupsi dan perbuatan tidak tercela. Sehingga kesan pada mereka dalam berbagai segmen dan masyarakat itu kan menganggap orang-orang ini ternyata pelaku-pelaku koruptor juga gitu kan. Dan orang juga melakukan perbuatan yang menghinakan martabat perempuan. Gitu kan. Sehingga masyarakat dalam tadi partai A misalkan kesannya hambalang, pasti Demokrat. Partai B daging misalnya urusan perempuan PKS gitu kan. Nah, partai lain kan dia tidak berkuasa seolah-olah, walaupun mereka juga ada yang melakukan Golkar. Kalau Golkar mungkin gini. Nah, Golkar juga mungkin karena saya pikir Golkar sudah pengalaman sekian lama. Dan itu saya perhatikan mungkin beliau yang lebih ahli. Partai bukan juga pernah ada kasus Quran gitu kan, beberapa kasus, tapi tidak meledak seperti PKS maupun Partai Demokrat. Karena Demokrat kan. Mengapa? Nah, lihat kalau Demokrat kan kita waktu janji kampanyenya katakan tidak pada hal korupsi gitu kan. PKS juga sama, santun, bersih, jujur. Tapi kenyataannya mereka melakukan perbuatan tercela. Saya pikir kampanye Golkar tidak kampanye anti korupsi. Tapi masyarakat tidak mencerca, jadi maksudnya tidak ada. Saya gitu katanya kan. Mas Heri, apakah kemudian slogan-slogan partai-partai kata tidak pada korupsi, kemudian partai yang bersih ternyata kadernya juga melakukan atau terkait dengan kasus korupsi, ini membuat citra partai, ketidakpercayaan masyarakat terhadap partai tersebut semakin terpuruk? Otomatis ya. Jadi pemberitaan negatif, tadi istilah Mas Hanta adalah tone negatif yang diberitakan oleh media, karena di sini kan diukur ada 3 media, televisi, cetak, dan online. Itu otomatis, jadi akan berpengaruh. Kalau kita lihat dari perspektif teori komunikasi massa, itu terpaannya akan sangat luar biasa. Jadi ketika sebuah partai itu mendapatkan persoalan korupsi, katakan itu yang menjadi isu utama kenapa kemudian partai-partai itu citranya negatif. Nah, itu kan kembali lagi bergantung pada pengelolaan komunikasi politik partainya. Apakah mereka berhasil meredam tsunami politik lah, saya katakan seperti itu, masalah-masalah korupsi itu yang terjadi. Saya melihat kenapa kemudian Partai Demokrat dan PKS yang terjun bebas dari survei yang dilakukan oleh poll tracking, karena kedua partai ini tidak baik atau saya katakan tidak bisa mengelola komunikasi politiknya. Contoh tidak bisa misalnya, mengelola komunikasi politiknya? Ya, beberapa kesempatan saya selalu mengatakan seperti itu. Contoh misalnya, Partai Demokrat itu ketika mereka menyampaikan sesuatu kepada publik itu tidak seragam, berbeda antara satu elit dengan elit yang lain. Tidak satu suara. Tidak satu suara. Berbeda dengan Partai Golkar. Partai Golkar itu saya melihat mungkin pengalaman juga ya, partai tua lalu lama berkuasa, lalu kemudian mereka ketika terjadi persoalan pada tubuh partai, maka satu suara. Tidak ada
pernyataan-pernyataan dari Yang elit berbeda. mereka yang berbeda. Itu Oke. Mbak Afi yang menentukan menurut saya. Baik, benar. Kita akan jeda sejenak, Bapak-Bapak dan juga pemirsa. Kami akan lanjutkan dialog dalam Indonesia Memilih. Ini kita punya gong besar 9 April dalam pemilu legislatif. Masihkah cukup waktu untuk partai-partai ini memperbaiki diri? Kami akan lanjutkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Indonesia Memilih. Ya, pemirsa, terima kasih sudah masih bersama kami di Indonesia Memilih. Bagaimana tanggapan dari para petinggi partai politik mengenai pemberitaan maupun dari negatif maupun positif terhadap elektabilitas dan juga popularitas dari partai mereka? Kita simak pernyataan dari Ketua Harian Partai Demokrat Syarif Hasan dan juga Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Pemberitaan negatif, ya kalau bisa sekarang ini lebih bagus kita menghindari negative thinking lah. Kita berpikiran positif untuk membangun bangsa. Itu lebih bagus. Pak Sarif berpikir positif bagaimana? Ya, saya terima kasih sekali dan itu membanggakan dan membesarkan hati, meningkatkan semangat kawan-kawan semuanya. Ya kita paling susah sekali kalau kita dipersepsikan dengan tone pemberitaan yang negatif. Dan kalian tahu itu bersihkan konsekuensi tertentu ya. Terlepas masalah benar atau tidaknya, begitu persepsi pandangan masyarakat pada tone pemberitaan yang negatif, sulit kita ya. Oke, dikatakan tadi persepsi. Ini saya juga kembali ulang pertanyaan saya sebelum kita jeda tadi. Gong pemilu legislatif 9 April ini semakin dekat. Terhitung kurang lebih waktu 2 bulan. Bagaimana dengan partai-partai yang tone pemberitaan negatifnya membuat keterpurukan dari parpol itu sendiri, popularitas maupun elektabilitas? Mas Hanta? Ya, jadi kan persepsi. Politik itu kan soal persepsi. Persepsi itu bisa jadi dia berbanding lurus dengan realitas atau bisa tidak. Di dalam politik ya realitas adalah persepsi itu sendiri. Nah, salah satu pembentuk persepsi itu adalah konstruksi opini dan opini itu biasanya adalah melalui media. Dan ini menjadi penting ya, bahannya kan ada di partai politik dan hasil survei kita ketika kita tanyakan ke publik apa faktor kegagalan partai membuat mereka tidak memilih partai. Itu yang tertinggi adalah faktor korupsi. Jadi bisa dikatakan korupsi ada alat pembunuh nomor 1 partai politik. Nah, karena itu survei ini, riset ini sebenarnya ada hadiah tahun baru buat partai peserta pemilu 14. Harusnya yang komentarnya di atas segalanya kami mengucapkan terima kasih. Terusnya begitu, kan ini kan membantu cermin, membantu harusnya bagaimana tadi Mas Eri katakan ini strategi komunikasi politik dari setiap partai. Juru bicara mereka bagaimana strateginya untuk memberikan kesan positif juga karena itu akan membentuk persepsi. Jadi ini persoalan hukum tadi Pak Asep juga mengatakan ini persoalan hukum ini memang alat nomor 1 pembunuh partai dan terbukti. Jadi ada 3 kan di tone negatif itu nomor 1 dari pemberitaan total masing-masing partai itu nomor 1 tadi saya katakan PKS lalu Demokrat, yang ketiga adalah Golkar. Nah tapi Golkar elektabilitasnya tidak tinggi tadi sudah disampaikan Pak Asep, saya kira analisisnya saya sepakat sekali. Nah dalam konteks ini menurut saya partai-partai harusnya jeli membaca di sisa 2 sekian bulan ini, 2 bulan sekian hari ini harusnya ada strategi komunikasi politik yang harus mereka bangun karena pembentuk persepsi tadi seperti saya katakan salah satunya melalui media ini. Dan ini penting sekali. Baik, Mas Heri, harusnya strateginya mengolah data-data ini kan banyak juga survei yang sudah dikeluarkan. Harusnya kan kemudian ini menjadi sebuah cerminan bagi parpol untuk mengatur strategi jelang pemilu legislatif. Apa yang harus dilakukan dengan waktu yang sesingkat ini? Mestinya teman-teman di partai itu percaya dengan apa yang disampaikan oleh kita ya akademisi, kemudian lembaga survei. Selama ini tidak percaya gitu? Iya, ada wacana seperti itu. Kalau kabar bagus baru mengapresiasi. Kabar jelek, itu jelek nggak mau terima. Kenapa? Saya mengikuti ya beberapa kali juga termasuk Presiden SBY mengkritik media kan dengan pemberitaan negatif. Saya selalu mengatakan begini, tidak akan mungkin pemberitaan negatif itu muncul tanpa ada stimuli yang ada. Kita katakan realitas korupsi tadi kan misalnya. Nah menurut saya langkah yang paling tepat untuk menghadapi pemilu yang sebentar lagi tidak lama. Mereka harus betul-betul melakukan konsolidasi, membuat desain komunikasi politik, ya, menunjuk juru bicara, lalu kemudian tidak semua juru bicara itu harus bicara asbun ya, kalau kita kata mereka yang ini bicara, tapi tidak terkontrol. Misalnya begini, itu dilakukan oleh Partai Demokrat memang betul, tapi ada menurut saya komunikator politiknya Partai Demokrat yang sebenarnya itu tidak bagus lah dari cara penyampaian komunikasi politik. Kita tidak sebut nama ya nanti. Tapi jangan-jangan semakin memperparah kondisi bagi dampak parpol itu sendiri. Karena apa? Menyerang lawan politik dalam komunikasi itu kan jelas merugikan gitu ya. Ketika misalnya terjadi perseteruan sampai ke ranah hukum misalnya, ini jelas
lagi-lagi menurunkan citra partai itu. Jadi memang betul-betul dikelola. Ya, yang namanya komunikasi politik itu, komunikasi itu kan kita harus sampaikan kepada publik dengan efektif. Jadi kalau misalnya sebuah partai politik ingin menyampaikan A, bagaimana caranya publik bisa menangkap A, bukan A minus. Kalau A minus gagal dalam berarti gagal dalam berkomunikasi. Dan komunikatornya juga bertanggung jawab terhadap makanya pilih-pilihlah komunikator politik yang piawai gitu. Dalam yang menarik ini justru ya kan, di awal-awal gitu kan pembentukan opini ini, karena partai ini miliknya media ini, partai milik media ini, menyerang kan, waktu Demokrat juga menyerang, ketika saya katakan, ketika PKS juga menyerang, tapi ketika menjadi fakta hukum, penegak hukum diperlihatkan, apa jawaban mereka? Itu urusan pribadi, serahkan proses secara hukum. Itu kan atau makanya dizolimi, ada konsisten aja dijolimi katanya. Kan. Padahal di awal-awal menyerangnya, coba aja perhatikan semua ya, terutama yang hasil kata Mas Hanta itu kan, misalnya dua partai itu kan, tampak itu kan di awal-awal semua menyerang dan melawan. Intelijen lah, ini penjoliman, kita nggak punya media. Begitu fakta dibuka yang sampai, maaf ya, yang sifatnya asusila, mereka kan malu akhirnya kan yang dibuka gitu. Dan masyarakat bisa menilai gitu. Sekarang terlepas apapun sekarang media memberitakan, kalau itu memang fakta, toh di cek and recheck juga kepada mereka kan. Dan itu jadi fakta di persidangan, bahkan KPK misalkan menunjukkan bukti yang lebih jauh. Mereka diam 1000 bahasa. Nah, tapi sekarang jangan sampai diulang menyatakan bahwa media memberitakan. Saya kira media juga berdasarkan fakta, cuma kan faktanya belum terungkap di persidangan, baru pendapat, persepsi, opini. Cuma ketika persepsi, opini menjadi bukti dan dibuktikan di persidangan, bahkan dengan rekaman dipertontonkan, mereka diam. Nah sekarang kalau ada pendapat, oh kita nggak usah layani, diemkan aja. Justru masyarakat menilai. Diam kan berarti betul. Nah, ketika tadi dikatakan beliau, masa dikatakan komunikasi mereka juri bicaranya satu sama lain saling bertentangan, maka saling menjatuhkan. Masyarakat menilai, ya ujung-ujungnya mereka maling juga. Baik. Kita akan jeda kembali, semakin seru pembicaraan kita pada sore hari ini. Kami akan lanjutkan pemirsa Indonesia Memilih sesaat lagi. Bagaimana dengan peran dari media? Kita juga tahu bahwa ada pengusaha media yang terjun ke partai politik. Bagaimana ke depannya? Kami akan lanjutkan sesaat lagi. Baik, kami lanjutkan pemirsa dialog di Indonesia Memilih. Masing-masing saya tanya pendapat dari masing-masing narasumber di sini. Apakah nanti pemilu legislatif 9 April 2014 hasilnya tidak akan jauh dengan apa yang dilansir oleh sejumlah lembaga survei yang saat ini Mas Hanta punya? Kalau kondisinya tinggal 2 bulan sekian, menurut saya kalau misalnya partai tidak melakukan strategi yang progresif luar biasa perubahan, saya melihat landai saja. Dan kalau tidak ada tsunami politik, tidak ada gempa politik seperti ini cuacanya, memang agak sulit berubah ya. Meskipun ini survei membaca tren cuaca hari ini. Tapi kalau tidak ada cuaca yang ekstrim kan biasanya hasilnya ya trennya seperti itu. Prediksinya kurang lebih begitu. Karena itu menurut saya partai harus berhati-hati. Jadi jangan fokus pada medianya, tapi fokuslah kepada partainya. Karena bahannya itu ada di partai politik. Kalau partai misalnya tidak tersangkut kasus hukum, otomatis media kan harus punya peran juga untuk memberitakan. Kalau positif, wajib bagi media untuk memberitakan sesuatu yang positif. Kalau negatif juga begitu. Sehingga mereka harus berhati-hati di satu hal itu. Yang kedua, juga harus punya kreativitas, inovasi untuk mencari strategi baru untuk menarik pemberitaan tentunya. Dan yang ketiga adalah keberpihakan pada isu-isu publik itu menjadi penting. Nah, kalau bicara kekuatan elektoral, maka yang dibutuhkan partai ada magnetnya. Magnet elektoral itu. Magnetnya dari parpolnya atau tokohnya? Dari parpol itu kan macam-macam. Bisa program, bisa tokoh. Saya contoh PDIP yang alat faktor atau aspek yang membantu menyelamatkan PDIP kan Jokowi sebenarnya. Mereka juga ada kasus hukum sebenarnya. Tapi itu magnetnya itu yang dominan yang diingat oleh publik. Top of mind top of mind-nya itu. Yang kedua adalah harus kecermatan, ketepatan memilih mesin politik yang tepat. Mesin politik itu kan macam-macam. Bisa jadi mesin politik terkait infrastruktur partai, kader partai, mesin media, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah cermat juga membaca tren perilaku pemilih. Apa sih yang diinginkan oleh publik dan mereka harus sejalan dengan keinginan membaca keinginan dari masyarakat. Mas Jadi terkait dengan apa yang dilakukan oleh Mas Hanta, kalau kita lihat dari 3 media, ya saya termasuk orang karena saya mendalami juga persoalan-persoalan komunikasi politik dan media. Saya tidak sepakat ada pihak-pihak yang mengatakan bahwa ada kecenderungan media tertentu menyerang partai tertentu. Jadi begitu. Memang betul. Ada tidak sepakat ya? Iya, bad news is good news. Iya, tapi kita harus pahami tentang tipikal atau karakteristik 3 media. Kalau media cetak itu kan konstruksi, dia dibangun memang. Tapi kalau kita menggunakan media, televisi, live begini, bagaimana kita melakukan sebuah konstruksi? Di sinilah upaya menurut saya komunikator politik. Ini kebetulan juga hasilnya ternyata yang paling efektif, yang paling besar adalah televisi. Jadi televisi mempunyai magnet yang kuat untuk mendorong public opini ke masyarakat. Mengubah persepsi. Jadi
langkahnya adalah betul-betul memang komunikator politik yang handal. Mereka harus bisa mengolah pesan-pesan politik, lalu kemudian mengangkat ya, tadi kalau bicara tentang isu-isu, lalu kemudian bicara tentang apa yang menarik di dalam partai mereka, itu yang harus dikemas sedemikian rupa dan itu disampaikan kepada publik. Tapi kalau kemudian yang dikejar adalah terus terang panggung saja, lalu kemudian